agenda dakwah, untuk kemudian kita melebarkan sayap, kemudian dari kajian-kajian tadabbur Quran yang di seluruh Indonesia, kemudian kita lebarkan pada lagu yang berjudul Al-Quran Cahaya Keberkahan. Kenapa menggayat kakak di sebelah Anissa? Alhamdulillah karena beliau adalah artis yang konsen di bidang religi, kemudian juga konsen di bidang salawat. Kita ambil dengan keberkahan salawat, mudah-mudahan dakwah dan lagu ini bisa diterima oleh semua kalangan, khususnya Indonesia, terkait dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bukan hanya saja jalan keberkahan, kemuliaan, tetapi juga jalan kekayaan dunia dan akhirat. Anissa gimana dengan duet bareng Pak Ustadz sendiri? Mungkin bisa ceritain dulu awalnya aja seperti itu. Awalnya pastinya saya dikabarin sama manajemen saat itu, dan karena Anissa juga penyanyi religi kan ya, pastinya kan syiar juga. Kebetulan ada tawaran duet bareng Ustadz. Nah, Ustadz ini juga sama di jalurnya syiar juga, dakwah juga. Jadi menurut Anissa tidak ada salahnya untuk kolaborasi. Jadi nyambung lah, tujuannya untuk menciarkan. Oke, cocok nggak sih untuk dapat chemistry-nya di lagu yang sudah dirilis ini ya? Chemistry-nya sudah Pak? Alhamdulillah cocok banget. Pokoknya jos. Kesulitannya apa Kak? Apa Ustadz sama kakak dalam lagu yang ini, yang baru ini? Pertama jarak, karena kan jaraknya jauh. Anissa di Bekasi, Ustadznya di Bandung. Jadi saat itu Anissa yang kesana. Terus juga Anissa baru dengar tuh waktu itu lagunya. Iya. Jadi benar-benar serba dadakan ya Ustadz. Iya. Iya. Tapi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan lancar. Oke, Kak, sedangkan kakak kan udah terjun di dunia religi udah cukup lama dengan band yang sebelumnya ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya udah terbiasa menggait sama Pak Ustadz ataupun yang lain, dan sedikit mungkin Pak Ustadz udah tahu ya lagunya Sabian yang akhirnya menggait Anissa untuk duet bareng Pak Ustadz tuh gimana untuk disanding-sandingkan nanti, mungkin netizen akan menyanding-nyandingkan antara lagu kakak yang baru dengan Sabian itu gimana Kak? Gimana ya, itu kembali lagi sih kepada masyarakatnya, dan kita mah tetap berkarya aja. Kalau urusan pribadi itu urusan masing-masing kalau bagi Anissa sih gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya lagu ini berangkat daripada kajian saya. Kebetulan saya punya spesialisasi kajian tadabbur Quran. Jadi kita masuk ke semua kalangan, ke anak muda sampai kita dakwahi ke penjara-penjara. Nah, dari kemudian kajian-kajian tadabbur Quran ini kemudian kita lebarkan syiarnya melalui lagu yang kemudian kita rilis hari ini yang berjudul Al-Quran Cahaya Keberkahan itu. Jadi intinya sebetulnya lagu ini ada berangkat daripada gerakan saya bersama almarhum Syekh Ali Jabir 1 bulan sebelum beliau meninggal, yaitu gerakan mentadaburkan Indonesia. Kak Anissa, mohon maaf nih Kak, terkenal sebelumnya kan di sebelah gitu ya, terus akhirnya bernyanyi kembali bersama Ustadz. Ada rasa kekhawatiran nih dari para fans yang jangan sampai nih keulang kayak sebelah gitu. Sempet nggak sih kayak mewanti-wanti juga diri sendiri, ya memang profesional kerja dan bernyanyi saja? Kalau Anissa pribadi sih nggak ada, semuanya mungkin ada yang berpikir nanti bakal begini sama atau gimana, tapi kan kembali ke masing-masing personal kita gitu. Terus juga nggak semua orang seperti itu yang dianggap netizen ya, yang dianggap netizen buruk. Jadi Anissa sih masih berkarya, masih positif aja mikirnya. Terus intinya mah kembali ke masyarakat. Anissa yakin masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang pintar-pintar. Tapi rentan adanya hal kayak gitu nggak sih? Kayak yang si Sabian? Enggak sih, sampai saat ini masih biasa. Nah, Ustadz sendiri mungkin membatasi juga nggak sih hal-hal yang memang
ketika bernyanyi ada batasan misalkan dari segi jarak atau memang sudah ada rules dari kontrak masing-masing yang jangan sampai hal itu terjadi gitu. Ya, karena kebetulan saya pun memilih-milih, jadi saya melihat ada kesamaan atau satu chemistry saya sama ya Anissa ini, karena nama juga saya pendakwah, selain ingin membumikan Al-Quran, saya pun ingin membumikan yang namanya salawat. Dan Teh Anis ini kebetulan beliau banyak juga menyanyikan lagu-lagu tentang salawat gitu. Nah, dengan harapan kita berdua nanti mendapatkan syafaat. Amin. Rasulullah SAW kalau boleh diajak tetanggaan satu ruangan gitu, surganya nanti surga Firdaus. Gitu. Amin. Tapi berdampak nggak sih dengan image-nya misalkan musik religi itu kan berdampak dengan akhirnya kan harusnya kan musik religi itu memberikan syiar dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Tapi kan sisi lain kayak misalnya si Sabian itu memberikan image yang buruk terhadap musik religi. Gimana Pak Ustadz nanggapinnya dan Mbak Anissa? Ya, kalau kita mau jujur, kita tidak boleh melihat orangnya. Jadi kita harus lihat kontennya, selama itu kemudian bermanfaat, itu kan ada kebaikan untuk umat, ada kebaikan kemudian untuk bangsa, ada kebaikan untuk kita bersama, kenapa tidak gitu kan. Makanya kalau di dalam hadis Rasulullah SAW itu dibilangnya unzur maqala wa la tanzur ab, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihatlah kepada siapa yang berbicara itu. Kak Anissa sebagai mantan personilnya. Ya itu yang tadi Anissa bilang, intinya kembali lagi kepada personalnya masing-masing. Jangan menjudge dari satu kesalahan aja sih. Tapi sampai saat ini musisi religi pun masih tetap berkarya kok, masih semangat semua. Karena tujuannya juga kan syiar dan kebaikan. Kalau urusan pribadinya udah ya urusan masing-masing gitu. Tapi maksudnya ada kekhawatiran nggak sih netizen nanti akan menghubungkan lagi gitu? Kalau menghubungkan udah pasti, karena kan Anissa sebelumnya dari sana juga kan. Tapi itu yang Anissa bilang, kembali lagi kepada netizennya sendiri gitu. Dan Anissa yakin netizen udah pada pintar-pintar lah gitu. Yang penting kan tujuannya ini syiar. Ya. Dan saya juga mau memilih Teh Anissa karena saya juga sudah berumah tangga, Teh Anissa juga sudah berumah tangga, dan ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau kemudian viral lagu Aisyah, kemudian begitu saya punya bayi dikasih nama Aisyah. Kayaknya satu chemistry menurut saya, sesuatu gitu. Tapi pasangan masing-masing pada mewanti-wanti juga nggak sih? Karena kan tetap akan ada rasa kekhawatiran seperti itu gitu loh Kak. Kakak basicnya emang penyanyi juga, Ustadz juga syiar juga gitu. Yang sisi sana pun juga awalnya seperti itu gitu. Mohon maaf nih Ustadz dan Kak Anissa. Ya, di awal saya sudah bilang sama pihak manajemen, saya ingin mencari aman karena tujuan daripada kami membuat album ini adalah tujuannya untuk syiar, untuk mendorong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya supaya aman, tidak terjadi fitnah, maka saya ingin berduet dengan yang berumah tangga. Saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, dan beliau pun sudah berumah tangga, dan juga punya anak, dan dipastikan mesti didampingi oleh suaminya, jadi aman. Berapa lagu kan kamu menyanyikan bareng sama Ustadz? Saat ini baru satu lagu. Insya Allah. Doanya mudah-mudahan ke depan bisa terus kemudian bisa kolaborasi untuk kebaikan. Tapi ada target buat album atau album gitu? Bagaimana? Ada target buat dijadiin album, nggak cuma single Pak Ustadz sama Anissa? Iya, kita mau bisa membuat album juga, mudah-mudahan ke depannya tidak berhenti di sini juga, minta doa juga dari teman-teman. Amin. Optimis juga nggak sih Kak lagunya akan bumi seperti sebelumnya? Optimis harus dong. Ya betul, kalau optimis kita harus, tetapi kemudian kita sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sepenuhnya
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Amin. Yang penting dakwah terus tetap berjalan. Amin. Dan salawat minta Al-Quran terus membumi di Indonesia supaya Indonesia ini dapat keberkahan daripada Quran dan salawat itu sendiri. Ini kerja sama pertama kali atau bagaimana kan? Ini kerjasama pertama kali dan baru pertama ketemu langsung Betul. buat ini juga, langsung rekaman dan langsung proses semuanya. Butuh waktu berapa lama kan? Ini sebetulnya saya baru turun dari Brunei Darussalam sebetulnya. Jadi salah satu kebiasaan saya kalau saya menginginkan sesuatu, saya selalu selawat. Jadi misalnya saya ingin ketemu sama Imam Masjidil Haram atau misalnya artis-artis religi atau artis hijrah gitu, yang salah satunya yang saya salawatin ini adalah Teh Nisa sebelum saya mengenalnya. Kemudian saya salawatin Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah pertemukan dengan barakah salawat itu, kemudian bisa bersama-sama kolaborasi di lagu itu.